Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita. Malam. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita berjumpa lagi belajar bersama di rumah Guru Sejahtera. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, mudah-mudahan semuanya peserta bimbel dalam keadaan sehat. Sudah siap? Amin. Sukses selalu ya. Mudah-mudahan ujiannya hanya sekali ujian dan kita lulus semua. Amin. Pada malam hari ini kita akan ditemani Pak Ilmi. Sebelum kita belajar bersama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan ya. Malam hari ini kita akan ditemani oleh Pak Ilmi ya. Mungkin malam hari ini kita akan mempersiapkan persiapan untuk ujian UTBK ya. Bagaimana Bapak Ibu semua yang mau UTBK? Kemarin yang UKINnya sudah di-upload semua ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran semuanya. Allahumma amin ya Allah. Iya. Amin. Ya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Pak Ilmi. Silakan Pak Ilmi. Oke, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, dan juga Bapak Ibu dimudahkan untuk bisa lulus ya Bapak Ibu, sehingga nantinya Bapak Ibu bisa dinyatakan sebagai guru profesional dan dapat menerima tunjangan profesi Bapak Ibu. Amin. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan UTBK ya. Nah, yang untuk UKIN kemarin sudah selesai, yaitu mengupload 2 perangkat ajar dan juga video pembelajaran. Sudah kita lalui untuk yang piloting 1 dan untuk yang piloting 2 ini masih persiapan ya. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan soal-soal UTBK lah. Soal UTBK itu jenisnya ada 2 ya Bapak Ibu ya. Masih ingat Bapak Ibu jenisnya ada 2 itu apa saja? Masih ingat? SJT dan PJK ya. Nah, kemudian itu untuk yang pilihan ganda ya Bapak Ibu ya. Ada juga yang kedua ya. Jadi kan terbagi menjadi 2 tesnya itu. Tes subjektif dan tes objektif. Nah, di situ ada SJT dan PJK, dan juga Bapak Ibu nantinya akan mengisi terkait dengan studi kasus ya Bapak Ibu ya. Nah, tolong itu dipersiapkan Bapak Ibu keduanya ya, sehingga Bapak Ibu nantinya itu berhasil ya, karena kurang 1 langkah lagi Bapak Ibu ini akan mengakhiri untuk PPG tahun 2024. Saya izin share screen untuk di sini. Jadi Bapak Ibu, kira-kira yang perlu dikuasai apa Pak? Kira-kira. Nah ini, yang perlu Bapak Ibu kuasai yang pertama adalah Bapak Ibu wajib untuk menguasai rangkumannya.
Rangkuman yang sudah saya berikan itu wajib dikuasai Bapak Ibu. Ya. Ada 11 halaman ya. Jadi dari 3 modul itu saya rangkum jadi 11 halaman. Ini harus Bapak Ibu baca. Bapak Ibu pahami sehingga nantinya Bapak Ibu akan dapat menjawab untuk soal PCK dengan baik Bapak Ibu. Jadi pedagogiknya itu yang mana Pak? Pedagogiknya itu adalah yang ini Bapak Ibu ya. Jadi rangkuman ini Bapak Ibu baca, Bapak Ibu ingat-ingat kembali. Nah, ini nantinya akan masuk ke soal PCK. Ya, terkait dengan pedagogik Bapak Ibu. Nah, untuk yang kedua yang wajib untuk dipahami lagi yaitu terkait dengan SJT modul 1, modul 2 dan modul 3. Ini juga sudah saya berikan ya. SJT modul 1 kemarin sudah kita bahas ya. Nah, untuk SJT itu kita wajib memilih bobot nilai yang paling tinggi. Beda dengan PCK tadi. Kalau PCK itu ada benar salah. Kalau yang ini semuanya benar jawabannya. Cuman kita disuruh memilih bobot nilai yang paling tinggi. Nah, kemarin sudah saya berikan kata kunci dari soal 1 sampai soal 15 sudah saya berikan. Ya, ini SJT modul 1, SJT modul 2, SJT modul 3 ini wajib Bapak Ibu kuasai. Kemudian apa lagi, Pak? Nah, setelah itu Bapak Ibu ke soal yang ada di pengayaan Bapak Ibu. Nah, soal yang ada di pengayaan ini juga sudah saya bahas kemarin ya. Ini saya belum ke soalnya ya, masih nerangkan dulu yang wajib Bapak Ibu kuasai dulu ya. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu yang harus dikuasai? Rangkuman modul. Modul 1 sampai modul 3 itu saya jadikan 11 halaman. Itu dibaca lagi. Kemudian soal SJT modul 1, modul 2, modul 3 wajib untuk mengetahui kata kuncinya. Modul 1 kemarin itu SJT-nya itu kata kuncinya apa? Kemarin Bapak Ibu catat. Bapak Ibu oret-oret. Kalau bisa memang soal-soal yang saya berikan ini Bapak Ibu print lagi, kemudian Bapak Ibu oret-oret. Oh ini kata kuncinya, ini kata kuncinya, ini kata kuncinya, begitu ya. Nah, baru Bapak Ibu setelah rangkuman sudah, SJT modul 1, 2, 3 sudah, Bapak Ibu ke soal pengayaan, yaitu soal PCK. Nah, soal PCK ini juga sudah saya bahas kemarin, cuman sampai pada modul topik yang kedua ya. Modul 1 topik yang kedua itu sudah selesai. Kita masuk ke topik 3 dan topik 4. Nah, ini wajib dikuasai ya. Sudah saya coret-coret, ini sudah saya buatkan ya. Sudah saya apa istilahnya itu saya ambil soalnya saja ini Bapak Ibu ya. Nah, sudah saya rangkumkan seperti ini. Ini nanti akan saya kasihkan ke Bapak Ibu. Ya, ini nanti akan saya kasihkan ke Bapak Ibu. Kemudian yang keempat apa Pak? Yang keempat Bapak Ibu wajib untuk menguasai yang kemarin terkait dengan studi kasus ya. Nah, terkait dengan studi kasus itu juga sudah saya share. Sudah disimpan apa belum Bapak Ibu studi kasus kemarin? Belum Pak, belum. Belum. Nanti Pak ini nanti dikirim semua aja Pak ini.
Belum Pak, kan ini baru Pak. Hari pertama. Oke, baik. Nah, nanti akan saya kirim Bapak Ibu ya. Jadi di sini kan ada kemarin itu studi nanti saya kirim. Nah ini kemarin sudah saya buatkan. Jadi masalahnya apa, solusinya apa. Nah itu sudah saya buatkan. Coba kita lihat dulu, masih proses ini ya. Nah, kita tunggu, masih proses. Nah, ini kemarin ya. Studi kasusnya ini sudah saya buatkan, studi kasus reflektif, dan sudah kita latih untuk yang piloting 1 kemarin ya. Nah, jadi Bapak Ibu harus tahu kalau pembelajaran diferensiasi itu masalahnya apa saja. Nah, ini kemarin juga sudah ini. Ngetiknya nggak bisa cepet. Nah, kita kan nantinya akan menjawab ya. Untuk studi kasus itu kita ngetik sejumlah berapa itu? Kurang lebih 500 ya. Nah, deskripsi masalahnya yang dihadapi apa, kemudian cara penyelesaiannya, hasil setelah kita menyelesaikan, terus pengalaman apa yang didapat. Ini kemarin sudah saya berikan ya, di sini ada draft-draftnya. Siswa kurang aktif, motivasinya rendah, kurang bersemangat. Nah, oke lah ini ya. Sudah saya berikan contoh, nanti Bapak Ibu bisa mempelajari lagi. Baik, dari sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Jadi ini adalah bekal-bekal Bapak Ibu supaya Bapak Ibu itu bisa melalui 1 hari itu. Kan untuk piloting 1 sudah keluar jadwalnya kan ya Bapak Ibu ya. Sudah Pak. Beda-beda. Sudah Ya. Pak. Sudah. Jamnya juga beda-beda. Ada yang sesi 1, ada yang sesi 2, ya kan? Iya. Oke. Baik Bapak Ibu, jadi kuasai yang tadi, yang saya terangkan tadi Bapak Ibu kuasai. Nanti akan file-file itu akan saya kirim. Tenang saja Bapak Ibu ya. Saya di sini walaupun pendampingannya ada yang sudah selesai, saya undang lagi. Kenapa? Karena saya merasa bertanggung jawab supaya Bapak Ibu itu sukses, berhasil. Nah, kalau saya saja perhatian, Bapak Ibu harus lebih perhatian terhadap dirinya sendiri ya, jangan sampai Bapak Ibu ada gini aja kok. Ini untuk semangatnya, jadi semangatnya ini digelorakan lagi untuk belajar Bapak Ibu ya. Biasanya waktu-waktu seperti ini adalah waktu-waktu sudah loyo, sudah stres dan lain sebagainya ya kan, sudah lelah ya, tapi perjalanan ini kurang 1 kali lagi Bapak Ibu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu baca lagi rangkumannya, SJT modul 1, modul 2, modul 3, kemudian soal pengayaan ya, terus habis itu studi kasus itu Bapak Ibu baca-baca lagi. Oke, malam hari ini saya akan melanjutkan untuk kita membahas yang mana Pak? Membahas untuk soal PCK dulu ya. PCK untuk topik 3. Modul 1 topik 3 karena yang kemarin sudah ini ya, topik 2 sudah saya coret-coret juga ya. Oke, kita sistemnya ini ada salah satu yang baca, kemudian nanti kita menjawab dan mencari alasannya. Kita jabarkan. Memang soalnya ini soal yang kemarin ini Pak. Iya, soal yang kemarin. Tapi kita harus mengetahui kata kuncinya Bapak Ibu ya. Oke, kita harus mengetahui apa? Kita harus mengetahui kata kuncinya dari masing-masing ya.
Oke. Sudah siap Bapak Ibu? Siap. Siap. Sudah, siap. Ya. Oke, baik. Kalau sudah siap, saya bukakan untuk soalnya yang bisa dicoret-coret ya. Kalau tadi saya buka nggak bisa dicoret, yang ini saya pakai nitro. Kalau pakai nitro itu bisa dicoret-coret nanti ya. Oke. Pak Ilmi untuk baca. Kurang. Nah. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu ya, jelas ya? Jelas. Oke, jelas, baik. Nah. Pak, apakah soalnya besok itu yang ini? Bisa jadi yang ini, bisa jadi itu yang mirip dengan ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu wajib untuk meningkatkan pemahamannya ya. Jangan menghafal jawabannya, tapi Bapak Ibu wajib meningkatkan untuk pemahamannya. Jadi yang kita tekankan di sini adalah pemahamannya. Oke, silakan nomor 1. Iya, silakan. Yang membacakan nomor 1. Berarti, silakan Bu. Ada Ibu Siti Darwati. Saya kurang, saya pakai HP, Bu. Oh, pakai HP. Ya, Bu Lisiana. Oke. Soalnya ada Bu, udah lihat ini Bu. Soalnya. Udah lihat juga, Bu Yanti. Bu Yanti bisa baca nomor 1. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, makna yang paling menggambarkan pembelajaran berbasis pendekatan TARL adalah A. Pembelajaran sesuai dengan tingkatan kelas peserta didik. B. Pembelajaran sesuai dengan usia peserta didik. C. Pembelajaran sesuai dengan kemampuan awal peserta didik yang beragam. D. Pembelajaran sesuai dengan latar belakang budaya peserta didik. E. Pembelajaran sesuai dengan kepribadian peserta didik. Yang mana? Yang mana? C. C. Jawabannya D. C dengan C. Oke. C. Kebudayaan. Kebudayaan CRT toh Bu. Kebudayaan itu CRT ya. Culturally responsive teaching. Nah, TARL ini Bu. Jadi bukan G ya. Jadi jawabannya adalah yang C. TARL itu kata kuncinya itu Kemampuan awal. yang disesuaikan dengan kemampuan awal peserta didiknya. Ingat, TARL kata kuncinya adalah TARL itu apa sih kemarin? Teaching at the right level. Nah, teaching at the right level. Jadi pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan siswanya, begitu loh. kemampuan yang berat. Ya, jadi bahasa Inggris tapi di bahasa Indonesia kan itu kita itu membelajarkan siswa itu sesuai dengan levelnya, begitu loh maksudnya. Ya, jadi kita itu membelajarkan siswa itu sesuai dengan level siswa tersebut, kemampuan siswa tersebut. Jadi jawabannya apa di sini? C. C. Kalau D sesuai dengan latar belakangnya itu yang kemarin CRT itu masuk topik 4 ya. Culturally responsive teaching ya, menjembatani perbedaan budaya peserta didik. Jadi jangan sampai kebalik ya Bapak Ibu ya. Oke? Nah, silakan yang kedua kita belajar ya di sini, tidak apa-apa. Salah di hari ini tidak apa-apa Bapak Ibu. Tapi kalau salah pas waktu ujian itu yang fatal itu ya. Oke, silakan. Nomor 2. Tujuan dilakukannya asesmen awal pada pembelajaran berbasis pendekatan TAR adalah kepribadian C. Mendapat keluarga peserta didik
B. Mendapatkan data minat dan bakat peserta didik. E. Mendapatkan data prestasi peserta didik. B. 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 Ya, B. yang B, betul. Jadi TARL itu Bapak Ibu ya, teaching at the right level itu adalah dia melakukan asesmen awal atau diagnostik kesiapan belajar. Bukan untuk mengetahui minat, bukan untuk mengetahui gaya belajar, tapi untuk mengetahui kesiapan belajar. Kesiapan awal. Kesiapan awal. Nah, jadi asesmen awal itu sama dengan diagnostik ya, tes diagnostik. Nah, untuk TARL yang didiagnostik apa, Pak? Yaitu kemampuan awalnya ya. Yang didiagnostik adalah kemampuan awal peserta didik atau disebut dengan kesiapan belajarnya ya. Jadi yang dinilai itu yang diagnostik itu adalah kesiapan belajarnya. Oke. Yang ketiga, silakan. Berikutnya. Yang ketiga, ayo. Silakan. Hal yang perlu dipertimbangkan oleh guru ketika merancang aktivitas pembelajaran berbasis pendekatan TARL adalah A. Aktivitas dirancang dengan mempertimbangkan peserta didik yang memiliki kemampuan kurang. B. Dirancang mempertimbangkan kemampuan kurang. Aktivitas dirancang dengan mempertimbangkan peserta didik yang memiliki kemampuan cepat. D. Aktivitas dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan peserta didik yang beragam. Aktivitas dapat dirancang tanpa mempertimbangkan kemampuan peserta didik. D. Oke, jawabannya adalah D ya. Nah, biasanya itu dikategorikan dengan kategori apa saja Bapak Ibu? Kalau berdasarkan kemampuan awal atau kesiapan belajarnya. Ada kategori apa kemarin yang sudah buat modul ajar kemarin? Kategori apa Bapak Saya Ibu? belajar. Saya belajar tingkat Ya, kemampuan low, medium, high. high. Nah, low itu artinya pemahamannya rendah ya. Kemampuan awalnya itu rendah, low. Medium itu pemahamannya sedang. Ya, sedangkan high itu adalah pemahamannya tinggi. Ya. Jadi di sini tidak gaya belajar yang didiagnostik ya Bapak Ibu. TARL itu bukan gaya belajarnya, tapi kesiapan belajarnya. Kalau kesiapan belajar itu ada yang low. Low itu artinya dia kesiapan belajarnya rendah. Ada yang medium, kesiapan belajarnya sedang. Ada yang high, berarti kesiapan belajarnya tinggi. Kan gitu. Ya, jadi di sini dirancang itu mempertimbangkan kemampuan yang beragam tadi. Jadi nanti yang low diberikan soal yang mudah sesuai kemampuannya. Ya, diberikan proses yang sesuai kemampuannya. Jadi misalkan materi gitu ya, materinya diturunkan ya tingkatannya. Tidak boleh disamakan ya. Tidak boleh disamakan dengan yang high. Ya. Jadi ini ya Bapak Ibu TARL. Oke, lanjut berikutnya yang keempat. Yo. Yang keempat. Berikut ini merupakan hal yang perlu dilakukan guru pada persiapan pelaksanaan rencana asesmen awal, kecuali A. Melakukan identifikasi karakteristik peserta didik. B. Melakukan identifikasi latar belakang keluarga peserta didik. C. Merencanakan bentuk asesmen yang diberikan. D. Merencanakan jadwal, lokasi, dan waktu asesmen. E. Merancang instrumen asesmen penilaian sesuai capaian pembelajaran. B. Ya. Kalau kita melakukan diagnostik itu di sini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu
Identifikasi karakteristik peserta didik, ya. Bentuk asesmennya bagaimana, ya. Merencanakan jadwal, ya. Kemudian merancang instrumennya, ya. Jadi yang bukan yang mana Bapak Ibu? Melakukan identifikasi latar belakang keluarga peserta didik. Iya, latar belakang keluarga peserta didik. Kalau ini nanti larinya bisa jadi nanti ke CRT ya larinya. Budayanya apa, dari suku apa, kan gitu ya nanti larinya. Oke, lanjut. Yang nomor 5, yuk. Awas ini Silakan. sampahnya di iniin. Ayo gantian. Ketika merancang pembelajaran, guru dapat melakukan diferensiasi pada proses konten dan produk. Diferensiasi yang dipilih pada penerapan pembelajaran berbasis pendekatan PARL adalah diferensiasi proses saja, diferensiasi konten, dan diferensiasi produk tidak mungkin digunakan. Diferensiasi konten saja, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk tidak mungkin digunakan. C. Diferensiasi produk saja, diferensiasi proses, dan diferensiasi konten tidak mungkin digunakan. Semua jenis diferensiasi pembelajaran dapat digunakan, tapi tidak dapat digunakan semua dalam satu pembelajaran. Semua jenis diferensiasi pembelajaran dapat digunakan, akan tetapi pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan. Betul. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui TARL berdasarkan kesiapan belajar siswa itu kita bisa menggunakan ketiga diferensiasi ya. Baik itu prosesnya, jadi nanti prosesnya itu dibedakan. Kalau yang anak yang low berarti harus dalam prosesnya harus ada pendampingan prosesnya. Kontennya juga bisa dibedakan. Misal matematika begitu ya. Berarti nanti materi untuk yang low itu juga lebih rendah ya. Nah, untuk yang materi anak-anak yang high itu materi-materi yang untuk pengayaan. Jadi konten itu berdasarkan materinya ya. Kemudian untuk yang produk itu nanti ketika anak-anak itu presentasi itu hasilnya juga bisa berbeda-beda. Disesuaikan dengan kemampuan anak tersebut. Jadi ketiganya bisa digunakan ya Bapak Ibu, walaupun kita melayani pemenuhan kesiapan belajar. Itu bisa digunakan ketiganya. Disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi ketiganya bisa. Oke, selanjutnya asesmen awal. Kecuali, ayo. Ayo gantian. Hasil asesmen awal dapat digunakan guru untuk hal-hal berikut kecuali A. Merumuskan tujuan pembelajaran, B. Menentukan pengelompokan peserta didik, C. Menentukan aktivitas pembelajaran, D. Menentukan media pembelajaran, E. Menentukan sumber belajar. Hasil asesmen awal digunakan. Merumuskan tujuan pembelajaran. Apa tujuan merumuskan tujuan pembelajaran? Merumuskan tujuan pembelajaran itu kita ambil dari mana Bapak Ibu? Merumuskan tujuan pembelajaran itu kita ambil dari mana? Dari CP, TP. Dari CP dan TP di breakdown jadi TP ya. Jadi di sini kecuali yang mana? Kecuali yang A ya. Kecuali dari Yang A. oh yang salah. Ya kan? Hasil asesmen kok digunakan untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu diambil dari CP. Iya, baru diturunkan jadi TP. Jadi hasil asesmen awal itu dapat digunakan untuk pengelompokan tadi loh Bapak Ibu. Dikelompokkan mana yang low,
mana yang Ya Allah, medium, mana yang high. Dikelompokkan, bisa dipakai untuk pengelompokan. Terus menentukan aktivitas pembelajaran. Jadi anak yang low nanti diberi LKPD apa? Anak yang medium diberi LKPD apa? Jadi LKPD-nya ada berapa? Ada 3 namanya ya. Nah, itu namanya diferensiasi. Kemarin ada yang diferensiasi LKPD-nya sama. Ini ya, jadi karena ada perlakuan khusus dari masing-masing tadi ya. Terus dipakai untuk menentukan medianya ya, media pembelajaran, menentukan sumber belajarnya juga. Jadi kecuali yang A ya. Oke, lanjut berikutnya. Silakan nomor 7. Ya. Nomor 7 silakan Bapak Ibu. Pak Panji akan mengajarkan sebuah topik baru kepada peserta didiknya, namun ia belum mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai materi prasyaratnya. Hal yang perlu dilakukan oleh Pak Panji adalah A. Melakukan wawancara pada beberapa peserta didik terkait pengalaman belajar terkait topik prasyarat ini. B. Merencanakan susunan asesmen awal untuk mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. C. Meminta data pada pihak sekolah terkait minat dan bakat peserta didik. D. Mempersiapkan kegiatan pembelajaran sambil mengira-ngira kebutuhan peserta didik. E. Langsung mengajar dan melakukan interogasi di tempat ketika menemukan adanya perbedaan kemampuan peserta didik. Siapa yang di SMP? Oke, gimana Bu? B, jawabannya B. B, B. Asesmen awal. Melakukan asesmen awal untuk mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Iya, oke. Pak Panji akan mengajarkan sebuah topik baru. Jadi kalau topiknya baru, ini biasanya kita identifikasi terlebih dahulu. Ya. Nah, biasanya di modul ajar itu ada Bapak Ibu ya. Apa itu materi prasyarat ya. Persyaratan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Apa itu biasanya Bapak Ibu? Yang ada di RPP itu loh, atau di modul ajar yang di atas biasanya. Masih ingat? Pertanyaan template. pemantik. Bukan pertanyaan pemantik. Apa Bapak Ibu? Ya, masih ingat apa? Sudah lupa? Yang paling atas biasanya setelah identitas gitu loh Pak Ibu. Oh, ini awal apa ini? Yang paling awal. Kemarin iya, baru buat kemarin yang paling awal. Apa? Ayo. Kompetensi awal. Kompetensi awal. Betul sekali. Ya, kemarin sudah buat kok lupa Bapak Ibu ya. Kompetensi awal yang harus dikuasai anak. Apa? Ya Allah, ya Rabbi, astagfirullah. Nih Apa, ya, Nak? jadi merencanakan awal untuk mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Jadi kalau topiknya baru, ya tidak tahu kita, maka kita asesmen awal terlebih dahulu ya. Oke, nomor 8, silakan. Ini besok kalau soalnya beda pasti bingung juga ya Wan ya, karena ini sudah pernah dipelajari jadi masih ingat Bapak Ibu ya, gampang ya. Intinya Bapak Ibu harus tahu kata kuncinya ya, dicari kata kuncinya masing-masing nomor tadinya. Oke, lanjut. Bapak diulang-ulang biar pinter. Ya. Semoga soalnya sama. Ya, mudah-mudahan Bu. Nomor 8 ya Pak. Ya. Sebagai seorang guru, Ibu Dewi menyadari bahwa peserta didiknya memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, ia mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kemampuannya.
Namun pada pelaksanaannya ia mengalami kesulitan karena begitu banyak pertanyaan yang muncul dari setiap kelompok. Hal yang perlu dilakukan Ibu Dewi adalah yang A, memberikan bantuan pada setiap peserta didik secara bergiliran dan meminta peserta didik untuk saling menunggu giliran. B, memfasilitasi peserta didik untuk dapat saling berkolaborasi dan bertukar pengetahuan sehingga mereka dapat membantu satu sama lain dan menginformasikan pemahamannya pada guru. Yang C, meminta peserta didik untuk bekerja sebisanya terlebih dahulu, baru nanti dijelaskan secara umum. Yang D, semua benar. Yang E, semua salah. Yang B. Ya, yang B. Jadi kalau memang sudah di asesmen awal, ini kan sudah di asesmen awal ya Bapak Ibu ya. Bu Dewi ini kan sudah melakukan asesmen awal kan ya. Peserta didiknya kemampuannya beragam, terus dikelompokkan sesuai dengan kemampuannya. Berarti Bu Dewi sudah melaksanakan asesmen awal. Tapi ada permasalahan baru yang muncul. Ternyata banyak pertanyaan yang muncul dari setiap kelompok. Nah, untuk mengatasi hal itu, kita kan tidak mungkin melayani semua ya Bapak Ibu ya. Nah, tidak mungkin bergiliran gini, tidak mungkin ya. Supaya lebih efektif, itu kita biasa menggunakan tutor sebaya. Nah, itu yang kita pakai ya, berkolaborasi, bertukar pengetahuan, dapat membantu satu sama lain dan mengkonfirmasi pemahamannya pada guru. Jadi intinya di sini kata kuncinya adalah kolaborasi, kerjasama. Jadi siswa-siswa yang sekiranya memang dia itu high, itu kita pakai sebagai tutor sebaya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan dari rekan-rekannya yang lain dalam satu kelompok tersebut. Nah, ini yang lebih efektif Bapak Ibu ya. Kalau kita bergiliran ini nantinya Bu kesini dulu Bu, kesini dulu. Wah, ini nanti jadinya tidak efektif pembelajarannya ya. Jadi bisa kita pakai untuk tutor sebaya ya Bapak Ibu. Oke, yang selanjutnya, yuk. Silakan. Diberikan langkah-langkah berikut ini. 1. Merumuskan tujuan pembelajaran. 2. Melakukan asesmen awal. 3. Melakukan asesmen sumatif. 4. Merancang kegiatan pembelajaran. 5. Mempersiapkan sistem pendukung pembelajaran. Aturan atau tahapan yang perlu dilakukan oleh guru untuk merencanakan pembelajaran berbasis PRAL adalah A124, B 135, C 432, D 123, E 345. Apa jawabannya? Jawabannya adalah A. Ya. Jadi merumuskan TP dulu. Habis itu terus melakukan asesmen awal, baru merancang kegiatan pembelajaran. Apa bedanya dengan UBD kemarin? Merumuskan tujuan. Apa bedanya dengan UBD kemarin, Bapak Ibu? Kalau UBD kita dari CP dulu. Iya. Merumuskan tujuan, merumuskan asesmen awal. Kalau yang UBD ya. Apa bedanya dengan UBD ayo? TARL dengan UBD ayo. UBD kayaknya sumatif dulu ya. Kebalikannya TARL. Kebalikannya, Bu. Nah, coba saya tanya. Kata kunci UBD itu apa? Kalau tadi TARL itu kan pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan peserta didiknya. Nah, sekarang untuk UBD kemarin apa? Satu
1 Kira-kira gimana Bapak Ibu? Kan merancang pembelajaran kan cara mulai Tujuan tujuan akhir akhir Sama ya. Bapak Ibu ya. Jadi merumuskan tujuan, terus merumuskan asesmen. Tapi di UBD itu tidak hanya asesmen awalnya yang dirumuskan ya. Asesmen awal, asesmen formatif, medianya itu dirumuskan ya. Kalau yang ini kan asesmen awal ya. Nah, kalau yang di UBD itu kan merumuskan TP, merumuskan asesmen, terus merancang kegiatan pembelajaran itu di UBD. Nah, jadi nanti perancangan asesmennya itu kalau di UBD menyeluruh. Ya formatifnya nanti pakai apa. Terus ya intinya itu saling melengkapi Bapak Ibu. Nah, kata kunci UBD itu apa, Pak? Pembelajaran yang guru itu melihat hasil akhirnya dulu. Anak itu bisa apa gitu, itu UBD. Jadi anak ini nanti bisa mengenal keluarga. Nah, mengenal keluarga masing-masing. Nah, baru ditentukan untuk asesmennya. Asesmen yang dipakai nanti apa? Formatifnya itu pakai lembar evaluasi atau pakai unjuk kerja atau pakai presentasi dan lain sebagainya. Nah, itu di UBD ya. Jadi hampir sama Pak. Iya, hampir sama antara UBD dengan TARL. Kalau TARL itu kata kuncinya tadi disesuaikan dengan kemampuan awalnya. Kalau UBD itu pembelajarannya itu kita lihat akhirnya dulu. Kita lihat hasil akhirnya dulu itu UBD. Ya, jadi kita lihat anak itu bisa apa nantinya. Baru kita rancang. Nah, itu bedanya ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Jadi ini ya, yang A ya. Yang nomor 10 silakan. Ibu Dias melaksanakan pembelajaran pada topik perkalian. Ia mendapati bahwa sebagian peserta didik kesulitan mengikuti pembelajaran karena kurang menguasai materi prasyaratnya. Sebaliknya, sebagian peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan mudah. Berikut ini langkah yang perlu Ibu Dias pada pembelajaran berikutnya untuk mengatasi masalah tersebut, kecuali A. Mengembangkan diferensiasi konten, B. Mendesain diferensiasi kegiatan pembelajaran, C. Menerapkan asesmen awal, D. Merumuskan diferensiasi asesmen formatif, E. Merumuskan diferensiasi produk atau proyek. C, Pak, kayaknya. Ya, betul. Langkah yang perlu dilakukan kecuali. Nah, jadi di sini Bapak Ibu lihat bahwa Bu Dias ini melaksanakan topik perkalian. Ia mendapati bahwa peserta didiknya kesulitan mengikuti pembelajaran karena kurang menguasai materi prasyarat. Materi prasyarat dalam modul tadi apa Bapak Ibu? Kompetensi? Dalam modul apa Bapak Ibu? Kompetensi awal. Kompetensi awal. Nanti jangan-jangan enggak kenal lagi nanti. Oke, sebaliknya sebagaimana dapat mencapai tujuan dengan mudah. Nah, tapi yang lainnya mengalami kesulitan. Nah, di sini langkah yang perlu dilakukan itu sebenarnya kan menerapkan asesmen awal ya. Nah, di sini kecuali ini mengembangkan konten ya. Supaya tidak kesulitan pakai diferensiasi konten, jadi materinya dibedakan. Diferensiasi kegiatan pembelajarannya. Diferensiasi asesmen formatifnya. Diferensiasi produknya. Jadi sebenarnya di sini nggak usah kecuali Jenny ini ya. Ini yang salah apanya ini Bapak Ibu? Halo? Yang salah soalnya ini ya.
Yang salah soalnya enggak usah kecuali, harusnya yang ini. Memang benar yang ini. Menerapkan asesmen awal ya. Jadi kalau dirasa materi prasyaratnya itu tidak terpenuhi, berarti kita asesmen awal ya. Oke, yang selanjutnya. Nah, CRT ini kata kuncinya adalah berkaitan dengan budaya. Ya. Nah, oke, silakan. Pembelajaran dengan pendekatan CRT dirancang dengan mengacu pada A. Latar belakang pendidikan peserta didik, B. Latar belakang keluarga peserta didik, C. Latar belakang pertemanan belajar peserta didik, D. Latar belakang budaya peserta didik, E. Latar belakang sekolah peserta didik. Yang D, Pak. Iya, jadi kita sudah tahu kata kuncinya ya, jangan sampai kebalik dengan TARL ya. Jadi CRT itu terkait dengan budaya. Oke, lanjut. Gak bisa, udah dicoba. Kecuali yang mana ini? Kecuali. Kira-kira yang mana Bapak Ibu kecuali? Prestasi. Prestasi yang E. Nah, alasannya kenapa kok kecuali prestasi? Itu komponen pembelajaran Itu budaya. kan kecuali, Pak. Iya, karena CRT itu meliputi kebiasaan, karakter, pengalaman, perspektif. Iya, betul. Kalau prestasi itu masuknya tadi kemana tadi? Hasil akhir. Hasil belajar ya. Nah, kalau CRT berarti berkaitan dengan kebiasaan, karakter, pengalaman, dan perspektif. Oke, lanjut. Pak Ilmi. Perspektif itu sudut pandang. Sudut pandang. Oh iya, Pak. Iya. Sudut pandang pemikiran anak. Oke, lanjut. Nomor 3, silakan. Izin, Pak. Ya, silakan, Bu. Komponen pembelajaran yang dapat melewatkan pertimbangan latar belakang budaya peserta didik adalah A. Tujuan pembelajaran, B. Materi ajar, C. Kegiatan pembelajaran, D. Sumber pembelajaran, E. Media pembelajaran. Tadi ngekek aja ketawa. A. Tujuan pembelajaran ya. Akhirnya kan meledak. Pembelajaran yang dapat melewatkan pertimbangan latar belakang budaya. Mana sih? Materi ajar ya, kegiatan pembelajaran ya, sumber pembelajaran ya, medianya ya. Nah, kalau yang ini kan berkaitan dengan CP-nya ya. Jadi kita ambil dari CP ini ya. Kalau materi bisa kita sesuaikan dengan latar belakang. Ya. Oke. Lanjut nomor 4, silakan. kali. Silakan nomor 4. Izin, Pak. Ya, silakan. Guru perlu memiliki kesadaran multikultural yang kritis untuk A. Menguji nilai budaya secara objektif, B. Menguji kepercayaan secara objektif, C. Memberikan kepekaan yang lebih besar terhadap sejarah, D. Mengembangkan keterampilan interpersonal yang baik, E. Semua benar. E ya, Pak? Iya. Semua benar ya. Guru itu wajib memiliki kesadaran multikultural. Artinya di sini itu ketika melihat budaya itu dia melihatnya secara objektif, tidak melihat secara kacamata subjektif ya. Jadi dia melihatnya secara objektif. Nah, menguji kepercayaan secara objektif juga. Kalau di sini nanti secara subjektif berarti salah ya. Oke, lanjut nomor 5, silakan. Manfaat dari pembelajaran dengan pendekatan CRT kecuali. Nah,
apa? Kecuali yang mana? Pak. Meningkatkan kehadiran peserta didik di sekolah. Iya, meningkatkan kehadiran. Jadi tujuannya bukan itu ya. Jadi meningkatkan kehadiran artinya kan berarti ada yang jarang hadir ya, sering bolos. Oke, jadi CRT itu sebenarnya di sini adalah untuk meningkatkan motivasi, keterlibatan peserta didik. Kenapa kok meningkatkan keterlibatan? Karena budayanya aja integrasikan ke dalam pembelajaran ya, sehingga seolah-olah peserta didik itu juga ikut terlibat ya, meningkatkan keterampilan sosial emosional ya, karena terkait dengan hubungan sosial ya, meningkatkan kepuasan peserta didik dan guru ya. Jadi kecuali yang E. Oke, yang nomor 6 silakan. Mama ingat dulu ya, bukan dulu, pas ingat ini identitas peserta didik. Iya Pak ya. Yang D Pak. D Pak. Peserta didik. Iya betul sekali, identitas. Di sini aja kata kuncinya kan identitas. Berarti peserta didik diajak mengenal identitas budayanya sendiri yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Jadi ketika kita menyampaikan sebuah materi itu kita bisa mengajak peserta didik untuk apa? Mengidentifikasi budayanya sendiri. Oke, lanjut berikutnya. Nomor 7 silakan. Ketika ada seseorang Fasilitator ya Pak. Fasilitator Pak. Itu berumah tangganya. Pak Widi pun menyadari ia perlu mengambil peran dalam diskusi tersebut agar pembelajaran tetap pada jalurnya. Dalam hal ini Pak Widi dapat berperan sebagai apa Bapak Ibu? Fasilitator. Fasilitator. Jadi fasilitator itu apa sih Bapak Ibu? Fasilitasi. Dia kan memfasilitasi ya. Kalau motivator guru itu juga motivator ya. Betul. Memotivasi. Ya, memotivasi. Biasanya kalau di sintak itu kalau memotivasi peserta didik itu di awal apa di akhir? Awal. Di inti. Awal. Di awal. Di awal. Di awal. Di inti. Di awal itu pasalnya cuma bentuknya apa Bapak Ibu? Biasanya memberikan materi. Bentuknya kalau di awal itu biasanya berbentuk persepsi, mengaitkan pembelajaran yang akan dipelajari dengan pembelajaran yang sebelumnya. Karena di sini memfasilitasi, maka Pak Widi itu menjadi fasilitator. Ya. Oke, itu ada orang. Oke, nomor 8 silakan. Intinya kan sebenarnya rumah tangga ya. Izin Pak. Ya, silakan dibaca. Ya. Pak Raffi sedang melakukan pembelajaran dengan pendekatan CRT di kelasnya. Peserta didiknya kebingungan mencari benang merah antara materi yang sedang dipelajarinya dengan budayanya. Dan yang dapat dilakukan Pak Raffi adalah A. Meminta peserta didik untuk saling berkolaborasi dan mencari informasi dari berbagai sumber. Mungkin A ya Pak ya? Ya, yang mana Bapak Ibu? Kalau punya langsung. Oke, kita lanjut. Yang A jawabannya. A ya. Berkolaborasi.
sama bantu berkolaborasi dan mencari informasi dari berbagai sumber. Sumber. Jadi di sini CRT, peserta didik kebingungan mencari benang merah antara materi yang sedang dipelajari dengan budayanya, berarti kita menggunakan pendekatan yaitu di sini saling berkolaborasi. Kalau diskusi gimana Bapak Ibu? Diskusi itu enggak kolaborasi dah. Kenapa kok enggak yang kenapa? Diskusi itu kan juga termasuk kolaborasi. Iya, Pak. Kita kan tidak mau boleh meminta intinya, Pak. Nah, Ya, ini yang itu salahnya itu karena kalau masalahnya belum terpecahkan langsung diberi solusi kan ya. Salahnya di situ ya. Salahnya itu kalau belum terpecahkan langsung diberi solusi oleh gurunya ya. Nah, salahnya di sini. Tapi diskusi itu termasuk juga kolaborasi ya. Tapi kita tidak boleh langsung, kalau anak-anak sudah tidak mampu itu tidak boleh langsung kita memberikan solusinya ya. Tapi tetap nanti biar anak-anak sendiri yang mencari solusinya. Iya betul. Dengan cara apa? Mencari informasi dari berbagai sumber. Nah, ini sejalan dengan teori pembelajaran Bapak Ibu. Teori belajar. Masih ingat? Sejalan dengan teori belajar apa itu? Bisa jadi keluar ini besok. Sejalan dengan teori belajar konstruktivisme. Masih ingat ya? Sejalan dengan teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme itu apa, Pak? Teori belajar yang anak itu mencari pengetahuannya sendiri, membangun pengetahuannya sendiri. Nah, oke. Jadi hal ini sejalan dengan teori konstruktivisme ya, teori belajar konstruktivisme. Ada yang masih ingat teori belajar ada berapa? Ada 3, konstruktivisme, ya, behavior, konstruktivisme, terus humanistik itu ya Kak. Humanistik, ya. Pak. Inquiry. Loh, inquiry ya. Humanistik Yang ya. Itu teori belajar pembelajaran. Iya. Ini saingan. Jadi kalau inquiry, discovery, PBL, PJBL, model ya Kak. Iya, itu model ya. Nah, kalau metode itu diskusi, tanya jawab, ya kan, ceramah itu metode Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus bisa membedakan mana metode, mana model, mana teori belajar ya. Nanti bisa campur semua nanti ya. Oke. Nah, kira-kira ini apa ini jawabannya ini kira-kira? Pak. Ada seorang berikan kelas tambahan. Oh iya. Bersuku Sunda dapat merasa kesulitan beradaptasi. Berikutnya dapat yang diprioritaskan oleh guru kecuali ya ini ya. Loh, besok itu ada jawaban itu yang jawabannya lebih dari 1 Bapak Ibu ya. Aku mau jadi mermaid. Jadi besok itu untuk UTBK-nya itu tidak hanya jawabannya 1. Kadang ada jawaban Bapak Ibu disuruh memilih yang jawabannya lebih dari 1 ya. Nah, seperti ini tapi nanti nggak pakai kecuali berarti kan. Nah, kalau ini kan kecuali jadinya nanti jawabannya 1. Lah besok itu soalnya seperti ini tapi nggak pakai kecuali. Jadi Bapak Ibu nanti milihnya itu bisa centang 3, bisa nyentang 4 gitu ya. Ini jawabannya apa ini kira-kira? Yang Kenapa alasannya kok itu? Kenapa Ipa nggak diajak?
memberikan ya apa kelas Nah, sekarang kan tambahan. diajak, Itu ya kan kan? orang tua pindah rumah ke Bandung. Teman-teman mereka merasakan kesulitan Yang diprioritaskan menciptakan hubungan yang saling menghargai, betul. Kecuali. Memberikan sikap yang ramah, betul. Memberikan sambutan yang baik, betul. Memberikan motivasi, betul. Kecuali di sini ya. Iya, Kecuali berarti memberi kelas tambahan. Ya. Spesial banget. Memberikan Nah, kelas nggak tambahan. harus diberi kelas tambahan ya. Iya. Ya kita pakai apa? Kalau kemarin di SJT kemarin kita pakai bahasa Indonesia. Ya. Oke. Jadi di sini ya, kecuali ya. Lanjut nomor 10 Bapak Ibu. Silakan. Nomor 10. Ibu Astri adalah guru bahasa Inggris. Hari ini Ibu Astri ingin peserta didiknya bercerita tentang makanan tradisional dengan menggunakan bahasa Inggris. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh Bu Astri kecuali langsung jawabannya ya Pak. C Pak. Iya. Jawabannya C. Mengajak peserta didik membuat makanan tradisional sebagai bahan untuk membuat cerita. Kecuali ya. Iya, kecuali. Nah, kecuali di sini ya. Jadi hari ini Bu Asri ingin peserta didiknya bercerita tentang makanan tradisional. Nah, kalau ingin supaya anak-anak itu bisa bercerita terkait makanan tradisional ya bisa kita menghadirkan penjualnya ya. Nah, menghadirkan berbagai macam makanan bisa. Kalau membuat makanan itu nanti kan jadinya enggak cerita nanti jadinya. Malah bahannya nanti ya yang dibahas ya. Nah, meminta peserta didik mencari informasi betul, menayangkan video jenis-jenis makanan betul. Jadi kecuali yang ini ya. Membuat makanan ini berarti nanti larinya ke SPDP nanti ya jadinya ya. Oke. Baik, nyampe sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan pedagogik. Ini iri aja. Terkait dengan pedagogik. Pak Emi, izin bertanya Pak. Tadi apa teori pembelajaran tadi ada berapa Pak? Teori pembelajaran 1 itu ada behavior, kognitif, Pak Ibu barangkali keluar ya. Cybernetik ada 5 ya Pak? Ulang Bu Guru hebat. Apa tadi? Behavior, kognitivisme, konstruktivisme, humanis, cybernetik. Nah, inilah. Yang terakhir apa? Cybernetik. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau teori Ocha beli ini, terus si Abi juga minta dibeliin, terus sama Ocha belajar behavior ya terkait dengan stimulus dan rangsangan. Jadi di sini biasanya itu siswa itu diberi rangsangan dulu berupa pertanyaan baru dia menjawab. Jadi kalau pakai teori ini berarti yang aktif siapa di sini? Kalau pakai teori ini berarti yang aktif gurunya. Yang aktif adalah gurunya di sini. Jadi teori behavioristik itu kata kunci stimulus respon. buntel-buntel di situ. SR. Ini. Jadi stimulus respon biasanya diberikan kalau anak bisa jawab gitu biasanya diberikan hadiah.
diberikan tepuk tangan, berikan acungan jempol. Nah, itu berarti teorinya behavioristik ya. Kemudian yang kedua itu ada kognitif. Kognitif itu dia mengutamakan prosesnya ya. Kalau tadi mengutamakan hasil, kalau yang tadi behaviorisme atau behavioristik itu mengutamakan hasil. Nah, kalau yang kognitif itu mengutamakan proses, perubahan persepsi dan pemahaman. Jadi sama dengan yang saya tekankan malam ini. Jadi saya itu tidak mengajari Bapak Ibu itu untuk mengingat jawabannya, tapi saya ingin membangun pemahaman. Berarti saya pakai teori apa kalau seperti itu? Pakai teori belajar kognitif atau kognitivisme. Proses. Nah, kognitivisme itu biasanya materi itu disusun dari pola sederhana. Pola sederhana nanti baru ke kompleks. Guru perlu mengamati perbedaan yang ada pada setiap murid. Nah, itu kognitif ya. Nah, yang saya bahas tadi sesuai dengan teori yang ini, konstruktivisme. Siswa membangun pengetahuannya sendiri. Ya. Nah, dengan cara apa supaya siswa itu bisa membangun pengetahuannya sendiri? Dengan cara siswa tersebut itu diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapat, gagasan, ide, menceritakan pengalamannya. Nah, itu kognitif. Kalau humanistik itu memanusiakan manusia, membangun kepribadian murid. Ya. Nah, sibernetik itu berkaitan dengan pengolahan informasi atau biasanya pembelajaran daring ya. Oke, itu ya Bapak Ibu untuk teori belajar. Kita lanjut, masih kuat ini? Masih kuat? Iya, Pak. Kuat, Iya, Pak. Iya, Pak. Kuat. Ini persiapan. Oke, Pak Ilmi. baik, kita ke ya, silakan. Barangkali ada yang Izin Pak tanya, Ilmi. silakan. Kalau Pak Ilmi dapat bocoran berapa soal PCK-nya? Dapat Ada nggak Pak Ilmi bocoran. dapat? Ada nggak? Loh, Dapat kan itu kemarin sudah ada Bu di Kemarin di itu. ada. Di kisi-kisi kan sudah ada kemarin. Oh, Terus berarti nanti semua ditambah soalnya sama ditambah SJT. dengan Kasus. yang studi kasus. Ya, ditambah dengan di kasus. Jadi soalnya itu bukan 120 ya. Kalau yang 50, dulu itu soalnya 35, 15 sama studi kasus. betul 35, 15 terus studi kasus. Studi kasus. Iya. Selama Tidak tidak pakai Lebih wawancara kan, sedikit. Pak? selama berapa jam, Bu? Nah, 120 menit. 120 menit. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu itu soalnya lebih sedikit dibanding dengan yang tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun-tahun yang lalu 120 soalnya, ya kan? Ya, kemungkinan untuk lulus itu lebih kecil karena soalnya banyak. Nah, Bapak Ibu ini kemungkinan untuk lulus lebih besar. Kenapa? Karena soalnya lebih sedikit dan dibantu dengan studi kasus di situ. Jadi tidak murni dari itu saja gitu lah. Yang kemarin itu yang jadi berdebar-debar itu kan yang Bapak Ibu ngerjakan studi kasus loh. Iya. Ada yang ngetiknya itu lama gitu loh. Makanya mulai sekarang latihan ngetik gitu loh. Dan nanti ngetik saya gitu. Di 11 jari, nyari S itu Nyampe 500 Pak Ilmi. Saya itu, iya. Itu makanya mulai 300 sekarang dulu. latihan untuk ketik. Nah, itu loh. Latihan ketik Bapak Ibu. Kalau enggak gitu ya nanti ya 500 itu seolah-olah lama gitu loh ya. Lama. Oke, jadi Bapak maaf. latihan. Kemarin saya ada ya apa Bimtek itu kalau nggak salah
yang penting kita 4 poin itu dulu ya Pak ya. Jangan dibanyakin inian tapi 4 poin itu nggak selesai gitu. Ya iya, memang soalnya kan 4 poin itu Bu. Iya, Ya kan? maksudnya jangan dikejar banyaknya sampai mencapai 500 dulu ya, tapi nanti tahu-tahu 4 poin itu tidak tercapai gitu. Jadi yang penting Bapak Ibu itu kerjakan dulu, nanti baru kalau ada waktu ditambahi lagi kan gitu kan. Nah makanya mulai sekarang supaya ya gimana silakan. Pak, ini untuk studi kasusnya itu nanti jadi 5 studi kasus Pak? Studi kasus kalau 5 Iya. nanti kayaknya nggak nututi Bu waktunya. Nah, waktunya kemarin saya nyoba aja satu kasus itu kurang lebih 20 menit Pak untuk mencapai maksimal 500 kata itu. Jadi kurang lebih nanti Bapak Ibu itu memilih kasus sepertinya yang dialami Memilih ya di Pak ya, sekolah jadi tidak masing-masing membuat ya. 5 kasus gitu ya. Nah, itu kemarin kan kita hanya persiapan saja kan, karena kan kita tidak tahu di piloting 1 ini kan kita belum pernah mengalami loh ya. Iya. Beda dengan Kemarin saya tryout, PPG kasusnya sebelumnya udah kan dikasih gitu kan ya. di atas itu. Ya, Pilih kalau salah di satu- tryout kemarin pilih kan satu ada kan. ya. Ada. Oke. Jadi Bapak Ibuku yang penting itu apa? Yang penting itu belajar mengidentifikasi masalah-masalah di kelasnya masing-masing. Kalau masalah ini nanti solusinya ini. Kalau masalah ini solusinya ini. Kalau masalah ini Kayaknya solusinya PCK ya yang rada-rada itu. iya. Pokoknya nanti solusinya ya kita sesuaikan dengan modul Bu. Ya pakai diferensiasi atau pakai BD atau pakai TARL atau pakai apa gitu ya. Jadi kalau memang anaknya itu tidak terkendali emosinya, berarti nanti solusinya pakai apa? Pembelajaran sosial Emosional. PSE. Makanya itu saya suruh Bapak Ibu untuk membaca rangkuman itu kan supaya Bapak Ibu itu pengetahuannya bertambah kan gitu ya. Sehingga nantinya ketika memberikan solusi itu mudah gitu karena punya ilmunya. Gitu. Oke, silakan. Kita Izin Pak Ilmi. Pak izin tadi Pak Ilmi ngomong tentang rangkuman. Maaf saya baru masuk ke Plotin 2. Apakah kami nanti dikasih rangkuman untuk pembahasan yang sebelumnya Pak Ilmi? Karena dari tadi saya lihat Pak Ilmi membahas masih mengambang-ngambang udah pembahasan yang lalu sehingga kita yang plotting 2 kan nggak tahu Pak Ilmi gitu. Iya Pak, betul. Nggak ada gitu. Jadi saya bingung juga untuk harus membahas apa tentang rangkuman yang mana gitu Pak Ilmi. Nanti dikirim semua aja Pak Ilmi ya. Rangkuman modul. Terima kasih Pak Ilmi. Baik. Sama-sama Bu, harusnya juga ndak ngambang ya, karena yang piloting 2 itu kan sudah selesai 3 modul. Jadi yang saya rangkum itu Bu, 3 modul tadi Bu yang saya rangkum. 3 modul yang Ibu Bapak pelajari kemarin itu. Itu yang saya rangkum lah. 3 modul itu kan satu modulnya kurang lebih tebelnya itu kan 75 halaman. Itu satu modul. Nah, dari 3 modul itu kurang lebih kan 300 halaman. Saya jadikan cuman 11 halaman. Sesi ikutan. Nah, jadi saya jadikan 11 halaman. Saya peras, saya cari kata kuncinya, jadinya 11 halaman Bu untuk rangkumannya. Nanti akan saya berikan. Nah, untuk yang piloting 2 yang ikut saya kemarin, pendampingan aksi nyata itu sudah saya berikan rangkumannya, Bu. Sudah saya berikan Ya, rangkumannya. sudah jurnal rangkuman modul 1, 2, 3 ini.
Sudah saya berikan. Jadi nanti saya akan share lagi, barangkali ada yang hilang atau ketinggalan. Sehingga bisa Kalau bisa di-share lagi Pak Ilmi, karena saya kebetulan kan dari GP, jadi saya nggak ikut modul Pak Ilmi. Ya. Dijawab. Oke, nanti saya share semua lah ya, biar nanti Bapak Ibu nggak bingung. Ya. Oke, kita lanjutkan, Bapak Ibu silakan. Baik, Bapak, nanya Pak. Ya. Iya Pak, yang untuk video pembelajaran apa udah dibahas Pak? Video pembelajaran? Iya, kami yang untuk piloting 2 ini. Video pembelajaran ada jadwalnya sendiri Bu, coba nanti dilihat untuk jadwalnya nanti ya. Oh, belum dibahas kan Pak? Belum. Oh, jadwalnya itu nanti di akhir Bu, pertemuan yang terakhir nanti selama 3 hari nanti kita buat modul sama video Bu. Oh iya ya terkait Pak. dengan itu ya. Iya Pak, makasih Pak. Oke. Bapak izin Pak. Ya, silakan. Sepertinya ini seluruhnya ibu-ibu PPG dalam jabatan Pak. Sebelumnya perkenalkan, saya dari PPG Prajabatan Pak yang akan melaksanakan ujian PCK pada tanggal 18, 19, sama 20. Jadi pada bimbel kali ini boleh tidak minta dikirimkan kisi-kisi atau gambaran soal untuk PCK Prajabatannya Pak? Prajabatan Bu? Iya Pak. Iya. Prajabatan nanti kemungkinan besar juga sama Bu, soal-soalnya seperti ini ya. Yang PCK-nya, berarti nanti boleh di-sharing ya Pak ya? Oke, nanti saya kirim ulang semua nanti ya. Iya, Saya kirim ulang baik, semua Bapak. soal-soalnya. Jadi intinya itu prajabatan dalam jabatan itu bedanya hanya waktunya saja. Kalau prajabatan itu lebih lama, kalau dalam jabatan lebih pendek. Kenapa kok lebih pendek? Karena yang dalam jabatan itu sudah mengalami sendiri, ya kan? Iya, benar, dia Pak. sudah bekerja, dia sudah mengajar, sehingga ilmu itu sudah ada. Jadi tinggal pembelajaran mandiri intinya. Kalau untuk yang dalam jabatan, ya. Oke, nanti saya kirim semua Bu. Ya, oke. Ya, terutama PCK ya Pak ya. Ya, PCK. Terima kasih, Siap, Pak. siap. Oke, sama-sama. Ya, lanjut. Kita 2 soal lagi, habis itu kita tutup ya. Ini kita ingin nyari untuk kata kuncinya ya. Silakan. Ada yang baca, silakan. Silakan Ibu. Bufat nih. Anda ditugaskan kepala sekolah untuk mengikuti lomba menulis artikel ilmiah dan Anda pun mendaftar di kegiatan tersebut. Dikarenakan banyaknya kegiatan administrasi di sekolah harus diselesaikan, Anda baru menulis artikel di hari terakhir. Hasilnya cukup mengecewakan karena Anda tidak menyenangkan lomba tersebut. Sebagai satu-satunya guru yang mengikuti lomba itu, apa yang akan Anda lakukan? Besarkan lagi Pak Ilmi, kecil kali. Oke, baik. Saya besarkan. Oke, sudah terlihat Bu? Sudah Bu. Hah? Apa? Jawabannya akan mencatat semua. Iya, di sini Bapak Ibu untuk soal-soal SJT seperti ini itu tidak ada yang salah ya. Menganggap panitia kurang memiliki keadilan juga boleh. Perspektif Bapak Ibu seperti itu. Tapi ini adalah poinnya paling rendah kalau Bapak Ibu curiga ya. Terus menyadari bahwa seharusnya saya menolak permintaan kepala sekolah dari awal. Artinya di sini biar tidak terbebani gitu ya. Jadi ini jawaban, kalau dijawab ini juga paling rendah poinnya ya. Berusaha mencermati kelemahan artikel saya meskipun tidak menemukannya. Nah, ini sudah bagus, ada usaha untuk mencermati kelemahan. Tapi sebenarnya kelemahannya tadi sudah ada di sini kelemahannya. Apa kelemahannya ini di sini?
Kelemahannya apa? Karena banyaknya kegiatan administrasi sehingga baru kelupaan sepertinya, ya kan? Jadi di sini sudah ada permasalahannya sebenarnya. Berarti yang harus dilakukan adalah mencatat semua tugas-tugas agar tidak ada yang terlupa lagi. Nah, kalanya dia itu dalam lomba itu dikarenakan baru menulis artikel di hari terakhir sehingga persiapannya kurang ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah mencatat semua tugas-tugas. Kenapa Pak kok menyadari seharusnya saya menolak? Nah, sebagai seorang pendidik itu kita itu siap sedia Bapak Ibu ya. Disuruh siap sedia. Tapi kadang di lapangan kita juga kerepotan ya kan kalau mengiyakan ya. Tapi itu tuntutannya seperti itu ya. Itu jawaban yang paling bagus, kita wajib siap sedia gitu ya. Oke, yang nomor 2 silakan. Anda ingin mengganti tata ruang kelas dengan melibatkan pendapat peserta didik. Dengan antusias, peserta didik memberikan usulan dan pendapatnya. Anda sangat mengapresiasi hal tersebut. Namun, Anda menyadari bahwa ide dari peserta didik ternyata kurang sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai guru kelas, apa tindakan yang Anda lakukan? Oke, di sini sudah jelas Bapak Ibu, kalau memang Anda menyadari bahwa ide dari peserta didik ternyata kurang sesuai, maka kata kuncinya kalau tidak sesuai itu wajib dievaluasi bersama. Biasanya di terakhir itu apa Bapak Ibu? Ketika kita selesai pembelajaran, biasanya apa biasanya? Refleksi, Pak. Betul sekali, melaksanakan refleksi ya. Dengan adanya refleksi itu, maka di sini akan muncul apa yang kurang, apa yang hambatannya dan lain sebagainya itu akan muncul di situ ya. Oke, nyampe sini dulu Bapak Ibu ya. Jadi intinya nanti malam hari ini nanti akan saya kirim ya rangkumannya dan lain sebagainya. Nanti juga saya berikan untuk latihan berbentuk kuisis ya Bapak Ibu ya. Nanti saya kirim latihan berbentuk kuisis juga ya. Bisa dicoba sehingga Bapak Ibu nantinya hafal dan memiliki pemahaman yang kuat gitu ya. Studi kasus juga Pak Ilmi. Oke. Studi kasus siap saya kirim nanti. Saya punya contoh 3 kemarin ya. Oke, Pak. Yang berbeda. Oke. Gitu Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Bu Susi. Silakan Bu Susi. Ya, terima kasih Pak Ilmi untuk pembahasan soalnya ya pada malam hari ini, dan terima kasih juga pada Ibu, Bapak semua yang hadir di sini. Dan gini ya, sebenarnya ya Pak Ilmi ya, malam hari ini memang ini sudah masuk ke yang piloting kedua. Hanya saja kita sambil persiapan yang mau ujian piloting 1. Nah, piloting 2 ini nanti kan secara bertahap kita persiapan ini dulu. Kita mempersiapkan untuk ujian yang piloting 1 di hari Sabtu ya, hari Sabtu Minggu ya. Jadi nanti yang piloting 2 ini kan secara bertahap untuk UKIM dari studi kasusnya dan juga apa namanya, pembahasan untuk pembuatan modul dan juga video ajarnya nanti ada di jadwalnya itu tersendiri nanti di pertemuan terakhir seperti itu ya. Jadi Ibu Bapak di sini semua jangan takut, wah ini ketinggalan, tidak ya. Jadi memang didahulukan pembahasan soal terlebih dahulu karena ini untuk persiapan UTBK besok.
Nanti memang di jadwalnya itu kita persiapan UTBK dulu, nanti ada jadwal tersendiri. Nah, itu nanti sambil Bapak Ibu ini mempersiapkan modulnya dan juga persiapan untuk penguploadan video mengajarnya. Nanti kita dibahas di sana seperti itu. Dan seperti yang sudah ya, ini dari Ibu Azira Prasilia ya. Jadi yang ikut kami memang ada sebelumnya gitu, ada yang dari Prajabatan, ada yang Prajabatan, ada yang Daljab. Memang di sini kita kan belajarnya ini untuk memahami soal-soal. Dan ketika kita memahami soal-soal tersebut, di ujian nanti kan ketika soalnya berubah, kita tidak takut untuk menjawab soal, tidak takut salah istilahnya, tapi kita harus menguasai soal tersebut, kita memahami soal tersebut. Jangan sampai kita mengingat jawaban, misalkan jawabannya ini A nih, ini jawabannya B gitu. Jangan. Nah, di sini Pak Ilmi dan juga Bu Dewi biasanya selalu menekankan untuk memahami kata kunci. Nah, kata kuncinya ini, ini tentang apa nih? Nanti kalau jawab pertanyaannya berbeda pun itu akan tetap kita itu bisa menjawabnya dengan baik. Dan diharapkan peserta bimbel yang untuk selanjutnya ya hadir gitu. Pada saat adanya belajar bersama, kita hadir bersama-sama, menyempatkan waktunya walaupun memang dalam kondisi sibuk seperti itu. Dan banyak juga teman-teman yang dari ikut belajar yang dari kemarin itu yang mengikuti tes P3K gitu ya. Karena soal-soalnya itu memang antara P3K dan juga PPG itu memang tidak jauh berbeda seperti itu. Ya, oke. Untuk malam hari ini mungkin kita cukupkan saja. Jadwal selanjutnya adalah di Rabu malam ya. Di Rabu malam. Kita Rabu malam dan nanti Jumat malam. Kita akan bertemu di Rabu malam nanti. Ya, untuk malam hari ini kita cukupkan saja. Selamat beristirahat dan selamat membaca kembali, menelaah kembali soal-soal yang diberikan oleh Pak Ilmi. Dengan membaca, mungkin kita akan lebih cepat memahami soal-soal tersebut. Dan diingatkan juga, kita harus mengingat kata kunci. Kata kunci, ketika kita mengingat kata kunci, kita soal yang kita kerjakan itu tidak akan terlalu lama. Akan efektif gitu ya. Jadi tidak terlalu lama dibolak-balik. Kalau udah ada kata kunci, kata kuncinya ini arahnya ke sini. Jadi dimohon juga bukan hanya menjadi banyak gitu soal-soal dikumpulkan tapi tidak dibaca, diharapkan dibaca, dipelajari. Ya, malam hari ini kita cukupkan saja. Terima kasih Pak Ilmi untuk bimbingannya. Terima kasih teman-teman guru, ibu, bapak semua yang telah semangat belajar. Semoga apa yang kita usahakan ya, apa yang kita jalani bersama-sama ini mendapatkan hasil yang terbaik. Sekali ujian lulus. Bismillah dan mudah-mudahan semoga semuanya dilancarkan ya.